Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya sampaikan melalui media bimbingan dan konseling SMK 17 Agustus 1945, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk bimbingan kali ini saya akan menyampaikan tentang 7 hal persiapan diri menjelang PKL, garis miring prakerin, garis miring magang atau job training. Ini saya sampaikan dengan tujuan adalah supaya nanti hasil atau selesainya PKL ini benar-benar bisa dirasakan atau bermanfaat. Baik, langsung saja kepada materi bimbingan adalah apa saja yang perlu disiapkan menjelang PKL. Tentunya yang pertama adalah pilih atau cari dunia usaha atau dunia industri maupun bidang jasa yang sesuai dengan kompetensi keahlian atau jurusannya. Sekali lagi, pilih studi yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jangan asal prakerin, jangan asal PKL. Ya, ini. Yang kedua adalah pilih atau cari dunia usaha yang besar. Bagaimana dunia usaha yang besar itu? Ini kriteria-kriteria dunia usaha. Dunia usaha maupun dunia industri ini ada namanya yang pertama skala lokal, yaitu dunia industri yang hanya berada di dalam satu kabupaten. Contoh misalnya di Jawa Timur, ada Kabupaten Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan lain sebagainya. Studi yang dimaksud skala lokal ini adalah dunia usaha atau dunia industri yang hanya bergerak, yang hanya ada dalam satu kabupaten saja. Yang kedua adalah studi dengan skala regional, yaitu keberadaan dunia usaha dan dunia industri itu, marketingnya atau pemasarannya atau berdirinya, keberadaannya itu berada di antar kabupaten dalam satu provinsi. Berikutnya yang ketiga adalah skala nasional. Ini keberadaan dunia usaha dan dunia industri ini sudah pemasarannya menjangkau di berbagai provinsi dalam satu negara. Ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan antar pulau. Yang keempat adalah dunia usaha maupun dunia industri yang bergerak sudah antar negara. Di negara Indonesia ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, dan seterusnya. Ini dunia usaha dan dunia industri skala nasional. Yang ketiga adalah yang perlu dipersiapkan, pelajari dan siapkan syarat dan ketentuannya. Kalau tadi sudah memilih tempatnya yang sesuai dengan kompetensi kalian. Yang kedua, besar kecilnya perusahaan atau studi yang dituju. Yang ketiga ini, pelajari. Studi yang kalian tuju tadi dipelajari ketentuan atau syaratnya. Yang umum adalah surat keterangan sehat. Mulai sekarang harus selalu sehat, ya, dijaga kesehatannya. Dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Yang kedua, terbebas dari narkoba. Jangan membiasakan pakai narkoba, ya. Jangan disalahgunakan. Dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba. Yang ketiga, musim corona. Sekarang gencar-gencarnya pemerintah untuk vaksinasi corona. Ikuti saja aturan pemerintah. Buktinya, sekarang kalau mau bepergian sudah suruh menunjukkan sertifikat corona. Mau penyeberangan membutuhkan sertifikat vaksin. Kemudian masuk ke tempat-tempat wisata yang besar, masuk mal, masuk swalayan juga diminta menunjukkan bukti vaksin. Yang keempat adalah surat keterangan catatan kepolisian. Ya, SKKB, surat keterangan kelakuan baik
Jangan sampai terlibat dalam kegiatan tindak kriminal. Pasti akan tercatat di kepolisian. Nanti ketika kalian membutuhkan SKCK, pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan SKCK jika di sana terbukti bahwa kalian pernah melakukan tindak kriminal. Yang berikutnya ini adalah interview. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu dipelajari? Tata cara interview. Kemudian bahasa. Nah, ini bahasa terutama yang di pariwisata, di perhotelan. Ini bahasa asingnya. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Pelajari. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, siapkan mental. Untuk prakerin ini jangan asal-asalan, mental juga harus disiapkan. Apa saja yang masuk dalam mental ini? Komitmen dengan tujuan utama PKL, yakni belajar dan mencari pengalaman. Jangan sampai dianggap PKL ini waktu jalan-jalan. Ya, jangan dianggap bisa waktu longgar untuk jalan-jalan. Jangan sampai bebas, dianggap bebas. Yang kedua, siap menjalankan semua tugas kerja dari tempat PKL, meskipun tugas tersebut, tugas kerja tersebut kurang disukai. Jangan beralasan yang macam-macam. Pokoknya ada tugas dari tempat dunia usaha, dunia kerja, itu harus siap. Mulai sekarang harus dibiasakan. Ada tugas bagaimanapun dari Bapak Ibu Dewan Guru dari sekolah, jalani, lakukan ya. Senang tidak senang itu harus membiasakan diri untuk siap menjalankan semua tugas. Yang berikutnya adalah siap menghadapi persoalan dan sabar mencari jalan keluarnya. Ingat, PKL itu adalah tempat kerja dan kalian belum pernah sama sekali masuk ke sana. Kalian belum pernah sama sekali merasakan bagaimana kerja. Bisa saja sewaktu-waktu akan muncul sebuah persoalan. Makanya harus mulai sekarang terbiasa menghadapi persoalan dan sabar untuk mencari jalan keluarnya. Jangan sedikit-sedikit kejam, disiplin dan lain sebagainya, akhirnya putus asa dan keluar. Yang keempat dari siapkan mental ini adalah siap disiplin, jujur, dan amanah. Amanah ini dapat dipercaya. Yang kelima, yang perlu kita persiapkan sebelum kita menjalani PKL adalah belajar mandiri. Apa saja mandiri? Tidak mudah bergantung kepada orang lain, meskipun teman sendiri. Ya. Yang kedua, siap hidup jauh dari orang tua dan keluarga. Siap in the cost. Yang ketiga, tidak gampang memohon pertolongan orang lain. Biasakan semuanya dilakukan sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki semangat dan harapan yang tinggi. Semangat dan harapan yang tinggi ini yang akan juga bisa menjadi penentu. Yang keenam adalah belajar sikap dan perilaku. Apa saja sikap dan perilaku? Pertama adalah selalu berpakaian rapi. Biasakan, dan rambut selalu tertata rapi dan tidak gondrong. Hari ini yang masih rambutnya gondrong, masih panjang, ini segera dipotong, dibiasakan berpakaian rapi. Kedua, tampilan wajah yang selalu fresh, jangan cemberut terus ya, fresh, biasakan fresh wajahnya, dan antusias yang tinggi dalam bekerja. Yang ketiga, perbanyak tersenyum, ramah dan suka menolong atau ringan tangan. Jadi jangan cemberut. Yang berikutnya adalah sopan perilakunya, ya, tingkah lakunya harus sopan. Yang ke berapa ini? 5, yaitu santun tutur katanya. Disebut sopan santun. Kalau sopan ini berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku, sedangkan santun ini terkait dengan tutur kata. Nah, mulai sekarang harus belajar.
Yang terakhir, kaitannya dengan 7 hal yang perlu disiapkan menjelang prakerin adalah selain yang 1 sampai 6 tadi, yang ketujuh ini lebih tekun menguasai dasar kompetensi keahliannya. Pertama, miliki tujuan dalam proses belajar dan lakukan secara bertahap ya, dan terus-menerus. Yang kedua, miliki kebiasaan yang spesifik untuk dilakukan. Jangan luangkan waktu yang longgar yang terlalu lama. Nanti larinya kepada yang tidak benar. Ya, bermain terlalu lama, main game terlalu lama, main HP yang juga terlalu lama, ini sia-sia. Yang ketiga, miliki jadwal belajar dan sisihkan waktu setiap harinya. Sisihkan waktu untuk apa? Ya untuk belajar. Ya, jangan hidup tanpa seperti ada tujuan yang jelas. Harus punya jadwal belajar. Yang keempat, yang terakhir adalah jangan hanya fokus pada hasil. Artinya apa? Kepinginnya itu menjadi sukses, kepinginnya mendapat tempat PKL yang baik, yang sudah besar dan lain sebagainya. Tetapi tidak mau menjalani prosesnya, tidak mau tekun belajar supaya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Makanya nikmati proses belajar yang dilakukan. Saya kira ini bimbingan terkait dengan hal-hal yang perlu disiapkan menjelang prakerin, menjelang PKL, dan untuk penutup bimbingan kali ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Good luck atau semoga sukses. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.